Kulon Progo. Yuk kita ngobrol. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Mas ya. Kami dari tim Rangkain, saya Dian dan saya Jayanti. Iya Mbak. Mas saya kenalan Ya, dulu. salam kenal Mbak. Okay. Nama saya Hanang Mintarto, saya owner dari Banyu Sabrang Batik. Boleh diceritain nggak nih Mas? Awal mula Banyu Sabrang ini berdiri itu seperti apa? Banyu Sabrang berdiri sejak 17 April 2014. 2014 Ya, berarti di sudah 9 tahun ya Mas ya? Yeah. Awal saya mendirikan usaha ini, toko ini belum ada, jadi saya mendirikan dengan dimulai jam 3 sore itu sendiri dengan satu teman saya. Jadi saya memulai usaha ini dengan nol pengalaman. Saya hanya punya basic seni rupa, tapi saya nggak punya ilmu batik. Jadi saya memulai hari itu dari benar-benar nol. Kenapa namanya ini dipilihnya Banyu Sabrang? Apa punya arti tersendiri dari Banyu Sabrang? Oh iya, jadi nama ini saya ambil dari nama anak saya. Oh. Alir Banyu Sabrang Bening. Lalu saya ambil nama tengahnya saja. Gitu. Kalau mau saya ambil Banyu Batik saja kayaknya kurang panjang. Kalau Sabrang Batik juga kurang panjang. Iya. Saya kasih 2 kata Banyu Sabrang. Sabrang. Nama anak saya kan 4 kata ya, jadi saya ambil yang tengah. Oh gitu, terinspirasi dari nama anaknya ya Mas ya. Waktu pertama berdiri tahun 2014 itu produk yang pertama dijual itu apa? Apakah dia masih bentuk batik meteran ini atau sudah dalam bentuk Bahan jadi gitu. Oh ya, jadi awal mula saya membuatnya adalah batik kain, lembaran kain. Jadi hanya selembar kain. Waktu itu saya posting di Facebook, lalu dibeli seharga 250.000 satu lembarnya oleh dosen geografi UGM namanya Pak Dodi Widianto. Nah, habis itu kami membuat batik abstrak, namun masih belum ketemu karakter. Jadi saya masih membuat abstrak yang sintetis, sama saya masih membuat yang alam, yang batik alam yang repro. Gitu. Jadi perjalanan sampai kita ketemu karakter sampai saat ini panjang kurang ya? lebih 7 tahun. Oh, sampai ketemu ciri khasnya Ya, dari Banyu Sabrang ini ya. Oh, ternyata kemampuan saya atau basic saya adalah membuat batik yang gayanya abstrak dan kontemporer. Dan untuk pangsarnya nih Mas, selama ini Banyu Sabrang ini udah jual ekspor keluar kah atau masih di Indonesia atau seperti apa Mas? Sebatas ini masih Indonesia ya, jadi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena kita pengirimannya lewat ekspedisi, jadi pembayaran transfer jadi enak. Tapi kalau sampai dikatakan ekspor ya kita kirim ke luar negeri cuman sedikit sih, nggak ekspor. Kalau dikatakan ekspor itu kan sampai kontaineran dan kontinu. Nah ini kita di luar negeri belum kontinu, paling Malaysia, Singapura, Australia. Biasanya itu dibawa sama ini keluarga yang ada di Indonesia. Oh iya. Mereka punya keluarga Indonesia atau mungkin suami Indonesia atau teman Indonesia Dibawa ke sana seperti itu. sama dibantu marketing sama mereka. Oh, seperti itu. Tantangan yang dihadapi dari batik Banyu Sabrang itu apa sih? Pengaruh nggak waktu itu Mas kan adanya COVID waktu itu? COVID itu kan Februari, Maret 2020. Maret 2020 itu kan mulai COVID. Lalu akhir 2020 itu Desember itu kita kan oknam ya, pembukuan ya. Itu omset kita malah paling bagus itu. Oh, justru malah pas COVID itu naik omset. 2020, 21, 22, 23 itu kan kita baru jalan berapa ya? 7 tahun atau berapa ya? 7 tahun. 7 tahun usaha. Itu kalau dibandingkan dengan perjalanan 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun itu paling bagus malah di Desember 2020 waktu corona itu. Kenapa? Nah, mungkin waktu corona itu banyak teman-teman perajin di Kulon Progo ini itu yang mereka berpikiran ini apa? Karena corona mereka harus karena lockdown terus mereka kan tutup ya di rumah. Nah, kita tetap main online, kita tetap produksi, walaupun offline kita juga tetap buka. Cuman karena ya waktu itu kan bener-bener gawat ya, karena ada plat mobil plat luar Jogja aja pasti dikejar kan waktu itu ya. Nah, kita agak sembunyi-sembunyi dan ternyata bagus penjualannya waktu itu. Lebaran Idul Fitri itu bulan Juni atau apa ya, waktu 2020 itu stok kita terjual. Lalu kita lanjut online-nya tetap jalan walaupun keadaan corona. Dan untuk harapannya ke depan nih Mas, usaha Banyu Sabrang ini maunya seperti apa Mas? Oh iya. Jadi Banyu Sabrang ini
berdiri 9 tahun yang lalu kan baru punya toko satu ya di sini, Oh. di alamat Jalan Raya Ngentak Rejo, Lendang Kulon Progo. Harapan ke depan bahwa Kulon Progo ini sentra batiknya ada di Lendas ini semakin maju, Banyu Sabrang juga bisa mempekerjakan banyak karyawan, bisa membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, hingga pemasaran batik bisa besar, batik juga bisa disukai banyak orang. Tantangan kita di batik ini kan mengedukasi para pelanggan ya, jadi banyak customer kita yang datang ini mereka punya duit, bahkan mereka itu berduit tapi mereka nggak tahu batik. Iya. Kalau mereka taunya batik itu baju batik yang harganya 75.000 itu batik. Nah, kita harus bisa mengedukasi. Kalau 75.000 udah jadi batik, nggak mungkin batik itu kan. Gitu. Dari jahitnya berapa, terus ongkos batiknya berapa, ya itu kan nggak mungkin 75.000 jadi baju. Nah, itu kita jelaskan bahwa itu teknik printing yang menyerupai, motifnya menyerupai batik. Nah, itu kita mengedukasinya tidak henti-hentinya kepada customer, jadi mereka harus tahu ini yang batik, ini yang non batik. Sedangkan Banyu Sabrang sendiri kan hanya produksi yang benar-benar batik, sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa warisan budaya kita adalah batik. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau meneruskan, mewarisi, melestarikan, menjaga ya. Seperti itu. Seperti itu. Dan untuk sahabat Bangkai nih yang mau belanja di Batik Banyu Sabrang, bisa mungkin ada websitenya Mas, atau online shopnya, atau offline store-nya. Iya. Untuk online shopnya kita ada di Instagram batik _banyu_sabrang_official. Lalu untuk di situ ada profilnya, ada WA dan lain sebagainya. Lalu toko kita ada di Galeri Banyu Sabrang, ada di alamat Jalan Raya Ngentak Rejo, Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi ini ada di Kulon Progo, Jogja sebelah barat. Nanti kita tulis di description box supaya sahabat Bangkai jelas ya di mana lokasinya dan di mana online store-nya juga. Dan cukup sekian ya Mas untuk interviewnya. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Mas. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Amin. Banyu Sabrang batiknya ini. Bye bye sahabat Bangkai.